Ah, Mas Ari, gimana kabar? Tadi sudah ada kayaknya. Halo, Halo, gimana kabar? halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik, maaf ya, 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 7 menit ya. ya, iya. Ini teman-teman belum pada ngumpul nih kayaknya. Oh belum ya Pak ya? Baik, Mm-mm. Ya, ya. Libur ini. Alhamdulillah lagi libur Pak. Nah, kan? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, Cuma lagi full aja. Biasa. yes. Ya, Alhamdulillah. ya teman-temannya dari B1, B2, yuk. Mas Ari udah datang nih. Udah meluangkan waktunya buat kalian nih. Saya juga lagi di studio sekolah. Sekolah itu Pak, sekolah yang di TK itu. Mm, Iya, sudah saya buat digital sekarang. Wih, Ini lagi digitalisasi, digital learning. kita learn. Ya, Asik, charge. ya. Teman-teman dari B1, B2, yuk, yang lainnya. Ini udah diusulkan dari B2 loh, teman-teman B1-nya mana? Mas Sofyan dari B1, B2 nih Mas Sofyan. B1 Pak. Mana teman-temanmu Mas? Ini di sini sudah ada sebagian Pak. Baru 26 loh. Panitianya mana nih yang hubungin Mas Ari? Kemarin ya Pak yang hubungin Mas Ari? Kemungkinan dari B2 Pak. Ya, memang dari B2. Eh, Dari Bapak ada Fadilah yang hubungin. Ya, Kebetulan orangnya lagi kerja juga. oh, orangnya lagi kerja. Wah, nggak bener nih. Ngundangnya yang diundang datang, yang ngundang pergi. Tapi udah di-share kok Pak. Ah, ah, Jadi kabarin teman infoin yang teman-teman yang lain. ya. Nah ini Bapak Fadilah. Bapak Fadilah kerja. Miut masih punya mau. Yang hubungin Bapak Fadilah kan kemarin Mas Ari? Iya. Iya. Iya, Pak. Nah, iya, ini iya, Nah, masih di tempat kerja. udah masih di rumah kok, Pak. Oh, ya wes. Mana yang lainnya? Biar waktu yang udah di sama Mas Ari. total ada berapa peserta Pak? Ini ya, kalau dilengkapi Harusnya b dua satu b kelas apa? dua Dua itu, kelas. ini dua kelas, itu bisa mencapai 70-an loh. Ini baru Oh, 28. Mm-mm. Hmm. B2 mana B2? Sudah banyak B2? saya B2 Pak. Udah ada. B2. Iya hadir berdua. Ya. Hmm. Ya.
Baik, Pak Wiyanto, mungkin bisa kita mulai ya, Pak Wiyanto. Oh, siap. Ya, silahkan dimulai Mas Muhammad Baik, Iqbal. baik, baik. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya akan menjadi moderator pada seminar kali ini. Eh, untuk pertama-tama kita akan sambutan dari Pak Wiyanto. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Muhammad Iqbal Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Ya, kita dipertemukan di sini, yaitu di acara seminar di mata kuliah Manajemen Basis Data dari kelas TI 22B1 dan TI 22B2. Ya, yang telah bekerja sama untuk membuat satu seminar pada kesempatan siang hari ini, dan Alhamdulillah narasumber kita pada kesempatan kali ini sudah hadir. Ya, terima kasih Mas Ari Hanggara sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi, ya, berbagi knowledge tentunya kepada teman-teman kita ini, kepada junior-junior kita di Universitas Pelita Bangsa. Ya, dari sini ya, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa bertemu di seminar ini. Yang kedua, salawat serta salam kita senantiasa aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan eh, ya, kepada keluarganya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran ini yaumul kiamat nanti. Dan terima kasih kepada teman-teman dari B1 dan B2 yang telah meluangkan waktunya untuk membuat kepanitiaan di acara seminar pada siang hari ini dengan tema Public Speaking for IT Professional. Nah, luar biasa pada kesempatan siang hari ini Mas Ari Hanggara akan menyampaikan materinya. Sekali lagi terima kasih Mas Ari yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih kepada panitia semua yang telah meluangkan waktunya untuk koordinasi atau apa namanya, terjadinya seminar pada kesempatan siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mas Ari bermanfaat buat kita semua, ya. Nah, Amin. mungkin sedikit nanti dari panitia harus apa namanya, menyampaikan biodatanya dulu dari Mas Ari, ya, supaya teman-teman pada kenal, ya, dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Mas Ari. Mungkin sambutan saya pada kesempatan siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kembali kepada Mas Ari dan teman semua. Saya stay insya Allah sampai dengan akhir acara seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mas Waalaikumsalam Muhammad Iqbal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wiyanto atas sambutannya. Selanjutnya kita simak profil dari narasumber. Baik, untuk narasumber kita pada seminar kali ini ada Mas Ari Hanggara Eskom yang saat ini bekerja sebagai web programmer. Terus pendidikan tahun 2013 di SMKN 2 Singosari, jurusan multimedia, dan tahun 2022 kuliah di Universitas Pelita Bangsa Teknik Informatika. Memiliki pengalaman pada tahun 2014 di PT SKI, lalu lanjut tahun 2015 di PT Epson Indonesia, lalu di tahun 2016 sampai sekarang di PT Hitachi Astemo sebagai IT Web Developer. Dan Mas Ari Hanggara ini memiliki kompeten di Bootstrap, Canva, CSS, Figma, MySQL, Photoshop, Adobe Premiere, Filmora, dan PHP. Baik, sekarang mari kita sambut untuk narasumber pada seminar kali ini. Silakan Mas Ari. Oke, Waktu dan tempatnya silakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang adik-adikku semua. Kelas Ya, Mas. TI 22B2 dan B22B1 ya? Betul, Mas. Oh iya. Oke. Yang saya hormati Bapak Wianto selaku dosen pengampu serta mentor saya. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah mengundang saya di seminar ini. Dan seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, perkenalkan nama saya Ari, panjangnya Ari Anggara. Ini udah pada sarapan, makan siang belum? Belum, Pak. Belum. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Ada yang sambil kerja ya? Belum ada yang sudah. Gak apa, yang penting tetap semangat ya. Semoga nanti kenyang setelah mendengarkan pembahasan tentang public speaking for IT professional dari saya siang ini. Dan jangan lupa nanti akhir presentasi saya kasih oleh-oleh ya. Apa ya, kalau di istilah Jepang itu genjutsu ya, jurus-jurus teknik. Ya, saya udah menganalisa teknik-teknik. eh, eh, Banyak sekali teknik-teknik yang kita pakai di dunia kerja nanti yang orang lain nggak punya. Nah, ini orang lain nggak punya loh. Bahkan sampai S2 pun kadang nggak punya loh. Karena ini saya baru menganalisa kemarin, selesai sih. Sudah menganalisa selesai sampai satu perusahaan, dua perusahaan tuh nggak sanggup menangani ini. Dan ini simple, tapi nilainya tinggi banget. Nah, nanti saya kasih oleh-oleh secara cuma-cuma karena saya percaya ilmu yang bermanfaat kalau ditularkan akan berkah dan saya nggak mau perhitungan atas itu. Oke, lanjut ya. Saya langsung ke presentasi ya. Baik, Mas. Izin share. Sudah muncul nggak? Sudah muncul, Mas. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah bertema public speaking for IT profesional. Di sini ada semuanya orang IT ya, orang IT dan bagaimana kita menjadi public speaker untuk IT profesional atau tender project. Nah, kita nanti resepnya ada di sini semua. Oke, ini profil trainer. Nama saya Ari Hanggara, asal saya Pasuruan, Jawa Timur. Umur saya 29 tahun dan profesi saat ini saya mendirikan PT Mogo IT Jet Indonesia, itu bergerak di bidang IT. Tahu nih Pasuruan, ada yang tahu Pasuruan? Ada orang Pasuruan atau Jawa Timur di sini? Banyak. Ageng, Pak. Ya, salam kenal ya. Jauh-jauh dari Jawa Timur di sini harus merantau ke sini harus sukses. Semuanya sih teman-teman harus sukses, harus punya keahlian, apalagi udah nyemplung di dunia IT, harus punya keahlian yang bisa dipertimbangkan perusahaan-perusahaan. Nah, experience history saya sekilas saja, saya menempuh di SMK Singosari ini terupdate ya. Kalau yang tadi mungkin karena kemarin itu kita harus cepat memberikan informasi, jadi saya berikan template CV saya yang lama. Saya pernah menjadi guru musik, editor TV lokal ya dulu di PT Star Korea Industri, dan saya pernah usaha karena saya suka masak waktu itu usaha martabak. Terus lanjut karena ada pembangunan tol penggusuran, jadi saya beralih ke PT Epson Indonesia. Nah, saya membantu beberapa UMKM saat itu menjadi juru masak juga. Langsung saya ke PT Keihin Indonesia dan sambil kuliah ya, saya sambil kuliah. Jadi pagi kerja, malam kuliah, tugas, udah hal biasa. Kalian harus tahan banting itu. Nggak mau tahu ya, harus tahan banting. Bagaimana kalian bisa mengatasi saat-saat itu? Nah, kalian harus punya trik-trik sendiri.
Nah, terus saya ke PT Hitachi Astemo sebagai programmer dan saya karena banyak trust ke klien, saya mendirikan perusahaan sendiri yaitu Mobile ID Jet Indonesia. Nah, sini ada problem. Banyak nggak sih teman-teman kalian yang bilang kayak gini? Banyak, Pak. Banyak kan? Wah, Wah, banyak. Banyak Pak, lumayan sepertinya, banyak. Saya sepertinya juga aku. nggak bisa ngoding. Nah, oke, di sini resepnya nanti. Kalau bagi kalian nggak suka coding atau nggak bisa coding, nggak bisa jaringan, nggak Jelas bisa, sih. banyak lah. Sering sekali ini problem yang sangat familiar, tapi rata-rata trainer-trainer tidak memperhatikan untuk hal demikian ya. Oh, aku sepertinya salah jurusan. Aku nggak bisa ngoding. Aku nggak bisa jaringan. Aku nggak bisa matematik. Aku nggak bisa, banyak ya. Oke, ini ada alternatif lain yang bisa, menurut pengalaman saya ya. Karena saat itu saya juga nggak suka coding itu sebenarnya. Apa ini? Apa ini? Nggak suka saya. Apakah ini menghasilkan dolar banyak? Wah, aku tidak tahu, Patrick, gitu kan, saat itu kan. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah aktifkan hal yang terpendam. Aku yakin teman-teman adik-adik sekalian punya potensi di sini. Apa sih eh, hal yang terpendam di dalam diri saya? Nah, harus ngaca dulu. Nah, harus ngaca dulu nih. Apa sih yang terpendam dalam diri saya? Nah, apakah saya menjadi marketing, analis, ahli coding, ahli jaringan? Nah, itu nanti tugas Anda nanti malam untuk bercermin dulu mau jadi apa. Harus di depan cermin. Oke? Bentar ya. Nah, public speaking adalah peran yang sangat penting dalam hal sebagai contoh sebagai dalam bidang IT, yaitu mengendalikan situasi. Presentasi company profile itu penting banget kalau Anda IT, Anda harus tahu dan Anda harus bisa mengendalikan semua itu. Terus presentasi produk atau penambahan fitur sebagai tender proyek. Nah, kalian sebagai tender proyek bisa. Tender proyek itu apa sih? Jadi dia itu hanya sebagai kalau bahasa kita mah mandor ya. Jadi sebagai mandor proyek. Jadi kalian mengatur tuh anak buah kalian, programmer, ahli database, ahli jaringan, orang server. Wah, itu Anda harus mengendalikan semuanya itu. Intinya jadi mandor gitu ya. Atau mandor proyek gitu secara bahasa kita aja. Terus kalian bisa bernegosiasi. Apa manfaatnya ini? Bisa bernegosiasi. Negosiasi masalah harga, negosiasi masalah fitur, banyak sekali. Nah, ini ada training modul, bisa. Jadi kalau ada modul apa, Anda membaca modulnya, terus Anda tinggal presentasiin deh ke klien-kliennya. Ini loh modul ini untuk ini dari ini, nah gitu. Getting chemistry, ya, ini sangat penting ya. Mendapatkan sebuah chemistry itu harus orang yang jago ngomong, mengendalikan situasi, mengendalikan perasaan, mengubah kalau dari orang marah biar jadi seneng, itu gimana? Getting chemistry, ini manfaatnya. Enaknya ngapain ya? Nah, di sini saya nggak mau terlalu ini ya, terlalu kaku, jadi diskusi aja yuk. Kenapa manusia butuh berkomunikasi? Bagaimana konsep dasar komunikasi? Apa itu public speaking? Seberapa besar bakat Anda untuk bisa menjadi seseorang yang bisa berbicara? Apa saja hambatan yang apa saja hambatan dalam berbicara? Anda mungkin punya hambatan-hambatan itu. Bagaimana menjadi pembicara yang baik? Nah, di sini saya ulas semua. Ini sengaja saya menggunakan PPT zaman dulu, orang-orang zaman dulu, karena saya percaya dan saya mau, meskipun sekarang PowerPoint banyak yang keren-keren, cuma
Saya kalau mengisi tentang public speaker dari guru-guru terdahulu, saya menggunakan ini ya, karena ini lebih gampang kita kita cerna gitu. Tidak banyak efek atau apa, karena ini materi yang harus cepat ngerti gitu. Siap untuk berbicara? Aku pengen kalian berbicara, saya bisa bicara. Itu ya, bareng ya. Intonasi dari saya ya. Siap ya? Siap. Ya, Oke. Siap, Pak, siap. Satu, dua, tiga. Saya 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 bisa bicara. bisa bicara. Satu lagi, ayo. Satu, dua, tiga. saya bisa Saya bisa bicara. Biar mantap lagi. Satu lagi, ayo. Saya bisa bicara. Harus pede. Sip. Kenapa sih kalau training-training itu selalu kita harus senyum? Teman-teman harus senyum nih. Harus senyum, harus kayak anak TK gitu kan. Harus dituntun. Apalagi kalau offline. Kalian bisa berdiri semua, pijit-pijitin samping kanan kalian, samping kiri kalian. Karena biar kita nggak stres. Biar nggak biar nggak stres. Jadi kita jadi anak TK lagi ya. Yang ntar, tapi jangan nanti sekolah di tempatnya Pak Wi itu. Itu ada tempat anak TK itu, jangan di situ tapi. Oke, saya bisa berbicara. Harus pede dulu, bisa berbicara. Apalagi kalian orang IT, orang teknis yang sering menjelaskan perihal teknis atau apa informatif. Kenapa manusia butuh berkomunikasi? Komunikasi menyampaikan keinginan atau mencapai tujuan. Ya, kalau nggak ada komunikasi, pasti miss. Pasti ada problem nanti. Komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah, walaupun masalah bisa disebabkan dari kesalahan komunikasi. Nah, tapi semua itu kalau ada teori Jepang itu namanya Horenso. Horenso itu informasi dari bawah atau dari atas harus turun sesuai hierarkinya. Kalau informasi itu putus, berarti Horenso-nya tidak berjalan. Sama di sini kita harus komunikasi estafet. Di sini ada bukunya ya, zaman dulu banget. Thomas D. Wells PhD, Communicate or Die. Wah, ini agak serem judulnya. Tapi ini bagus. Kalian bisa cari rekomendasi nanti di Google. Kalian ambil kata-kata yang bagus buat motivasi kalian. Nah, di sini siapa yang berani berbicara? Berbicara depan umum, problem finansial ini problem-problem nih. Hari tua, sakit, teman hidup, mas, wah banyak problemnya. Cuma kita fokus di sini adalah berbicara di depan umum. Oke. Nah, di sini ada bagaimana konsep dasar komunikasi. Teknik komunikasi itu adalah sederhananya seni menyampaikan pesan yang efektif, ya. Nah, bagaimana konsep dasar komunikasi? Itu komunikasi ada dua nih, ada verbal apa non verbal. Tahu nggak yang verbal itu apa? Contohnya, yang verbal itu kita ngomong surat atau pesan, ya pokoknya kita secara langsung lah. Atau kalau non verbal itu biasanya yang menggunakan oke oke gitu aja, kayak apa namanya, isyarat aja. Oke oke, oh enggak, sudah stop. Nah, itu ada relasi dalam komunikasi, komunikasi personal, ada komunikasi publik. Di sini ada medianya, komunikasi suara, tulisan, gambar, video. Aku yakin kalian pasti paham ya di sini ya, konsep dasar komunikasi. Apa itu public speaking? Public speaking adalah kegiatan menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan secara lisan. Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Jadi public speaking itu intinya kita ngomong di depan orang banyak. Simple aja. Tujuan public speaking itu menyampaikan informasi kepada audiens, menghibur audiens, mempengaruhi audiens. Nah, ini yang penting tiga ini.
menyampaikan informasi kepada audiens. Informasi itu gimana ya biar tersampaikan, biar eh, audiensnya nggak ngantuk, biar audiensnya nggak bosen. Nah, di situ orang-orang public speaking biasanya punya resep. Kalau offline itu kita punya yel-yel atau kita balik ke sana, muter, duduk. Nah, begitu udah kayak anak TK deh. Yang kedua itu menghibur audiens, mempengaruhi audiens. Ya, yang paling penting adalah menyampaikan informasi tersebut. Manfaat public speaking adalah mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, menyelesaikan masalah. Ini orang kalau nggak tahu, ya informasinya malah, apalagi gini, kita ambil contoh. Kalau kita tidak memberikan informasi terkait mungkin eh, bantuan sosial atau apa gitu di perkampungan si A gitu, nah nanti pasti eh, dari warga itu banyak tuh persepsi, oh kenapa ya, why. Nah itu bahaya ya. Jadi apapun mandat, apapun perintah harus di share. Kalau bila itu harus di share, harus oh sorry. Bentar ya. Oke, informasi tersebut harus di share ke publik. Mengurangi tekanan. Nah, mengurangi tekanan ini kalian mungkin punya beberapa tekanan kerjaan, itu bisa. Kalian bisa public speaking dengan apa, tema apa gitu. Ke anak-anak TK atau anak-anak SD bisa. Memperbaiki hubungan. Nah, ini yang punya istri, itu penting banget sih komunikasi ya. Ya, jangan pacaran terus tapi harus dinikahin ya. Jangan pacaran mulu, nggak dinikah-nikahin. Di sini memahami permasalahan. Nah, memahami permasalahan manfaatnya di sini menyelesaikan masalah. Ah, ini manfaatnya sih public speaking itu apa? Tapi nih faktanya tidak ada seorang pun yang terlahir public speaker, termasuk saya. Saya dulu adalah orang yang introvert. Saya mending ngerjain selesai daripada saya mensosialisasi. Anti banget saya mensosialisasi itu anti sekali saya. Nah, perkembangan saya membuat sebuah tim di Pelita Bangsa waktu itu. Ayo kita bikin tim. Timnya gimana caranya kita nyari duit sebulan buat makan setahun. Ah, tuh kalian bisa coba tuh. Itu jalan saya dulu. Jadi saya pilih beberapa orang yang secara chemistry oke, secara apa namanya tujuannya juga, oh kayaknya ini potensi nih, suruh buat nyari duit bareng bisa nih. Saya kumpulin itu, nah saya undang ke rumah atau di tempat, nah saya baru loh di situ. Karena saya nggak bisa public speaker, nggak bisa menggait mereka, jadi saya WA aja, WA. Karena saya bukan terlahir public speaker, tapi semuanya bisa dilatih. Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Anda anggapan bahwa kesuksesan seorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam berretorika. Ya di sini pengaruhnya lumayan besar sih menurut saya untuk eh, pandai berretorika, itu sangat besar ya. Ada ini faktor pembentuk speaker atau 3L, lahir dari bakat, lingkungan, dan latihan. Nah, ketika Anda terlahir sebagai seorang introvert di sini, kalian harus mencari lingkungan yang open atau aware, lingkungannya yang oh iya, coba dong cerita, coba dong. Kalian harus mencari lingkungan yang baik, jangan lingkungan yang ini yang gibah ya, tapi lingkungan yang membangun banyak lah lingkungan-lingkungan di kampus ya, kalian bisa mencari gitu. Dan latihan.
Jangan lupa sediakan cermin di rumah, di kos-kosan, di kontrakan. Sediakan cermin. Nah, Anda harus berbicara di depan cermin. Itu pengaruhnya luar biasa. Anda punya mental block, talking too fast, panik, embarrassment. Wah, itu udah kayak eh, udah hilang lah nanti. Pasti hilang lah. Masalah dalam public speaking yaitu tiga ya, yang saya ambil secara ini aja, universal ya. Nervous, kecemasan. Di sini pernah nervous nggak kalau public speaking? Sering, Pak. Sering, Pak. Sering, Pak. Sering. Ya nervous, cemas ya. Yang kedua teknik public speakingnya masih belum. Nah, tekniknya seperti apa? Nah, penguasaan materi yang paling penting. Ada dua orang nih. Ada gini, Mas, Mbak. Ada orang yang ketika dia dipanggil secara dadakan, Bapak ini telah memberikan saya kesempatan, ada yang harus dikonsep. Nah, biasanya orang, halo? Halo Iya, Pak, halo, halo. Dengar saya? Iya Pak, dengar Pak. Dengar apa Pak, enggak? masih dengar. Oh iya, oke. Sorry, barusan ada internet ini. Siap, siap, siap. Ada dua tadi. Nah, biasanya ada orang yang jago ngomong, itu dulunya cupu, Mas, Mbak. Jadi, seseorang yang jago, itu sebenarnya dia terlahir cupu. Nggak mungkin dia langsung dari kecil itu. Ya ada, cuma 1001 ya, yang dari bawah, dari kecil sampai itu udah pinter ya, udah pinter. Kita kebanyakan, kita berbicara problem aja di sini. Jadi, mereka dulu juga orang-orang yang jago-jago begitu, kayak Larry Larry King. Nah, dulu juga nggak jago-jago amat. Dan ada yang lebih parah lagi. Banyak itu public speaker yang dulu introvert jadi extrovert profesional gitu ya. Extrovertnya bukan brutal, tapi extrovert profesional. Panggil dadakan, acara RT manggil, suruh ngisi khutbah, suruh ngisi apa. Nah, itu bisa. Nervous dan usaha mengalahkan diri sendiri. Nah, gejala-gejala tekanan ini, Mbak, Mas. Detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, panas dingin, keringatnya itu. Keringatnya panas dingin, bukan berkeringat panas. Pak Ipan atau Pak? Suara bergetar, ya, Mas, bergetar. Ya. Pusing, sampai pusing loh bisa, sampai kejang loh, perut mual loh, coba itu. Mata berair, sampai lupa materi, ngeblank. Nah, ini adalah nervous ya. Ini bisa di apa ya? Dihindari atau bisa dikendalikan dengan santai, minum atau duduk dulu santai, baru naik lagi, gitu. Santai atau duduk dulu, minum, tenangin diri. Nah, ingat-ingat sedikit materi, jangan anggap acara itu terlalu resmi dan lain-lain. Anggap aja santai, santai saja. Penyebab kecemasan ini pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama public speaker, suasananya yang baru, merasakan merasa menjadi pusat perhatian. Nah, ini biasanya orang-orang tertentu merasa berbeda atau tidak percaya diri, trauma, trauma masa lalu ini buang ini udah trauma apa itu udah nggak usah. Kita fokus ke depan ya. Kita kan jadi pembalap racing di sini. Jadi depan aja, jangan ke belakang, ntar ketinggalan nama lawan. Langsung aja, langsung tancap gas, langsung gitu. Perasaan yang tidak siap tampil. Jadi Anda jangan sampai setengah-setengah. Saya sih nggak suka orang setengah-setengah itu. Orang setengah-setengah itu mending pulang aja deh. Gitu kalau saya. Tapi em, ah, ah,
Saya pengennya orang yang emang bener-bener bulat tekadnya, bener-bener ayo, ya udah ayo, ya gitu. Aku suka itu teman-teman kayak itu. Gimana? Ah, ya udah aman. Nah, enak itu orang-orang begitu tuh enak tuh. Kalau yang banyak mikir ya, alah, ketinggalan ini. Soalnya eh, menjadi orang public speaker atau menjadi orang yang profesional itu harus diasah, Mas. Harus diasah. Jadi nggak bisa kalau kita mengandalkan nasib. Diasah sambil berdoa. Itu. Bagaimana cara mengatasinya? Nih, mempersiapkan dan melakukan latihan. Nah, di rumah latihan dulu. Mencari pengalaman dari orang yang udah jago. Nanti minta saran-saran tuh dari ini ke Pak Wianto tuh yang udah berpengalaman melakukan kegiatan fisik. Biasanya kalau orang ini kan orang lagi udah nervous, saya biasanya kegiatan fisik. Jadi peregangan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, begitu. Itu ngaruh ya. Untuk menganggap yang keempat adalah menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Ah, wajar ini mah demam panggung wajar. Udah santai dulu gitu. Selalu aman, udah aman gitu aja. Ini cara mengatasinya. Anda harus rileks. Anggap semua audiens itu teman Anda atau adik-adik TK gitu ya. Ya, jadi Anda bisa rileks. Teknik public speaking, nah ini adalah ada 4 teknik. Variasi suara. Variasi suara, Anda harus punya suara yang um, selamat malam atau selamat pagi, kayak gitu. Terus Anda bisa menjadi sesuatu karakter di dalamnya, mungkin eh, karakter percakapan antara cewek atau cowok gitu ya. Jadi variasi suara, Anda harus unik, jadi orang unik di sini. Ekspresi wajah harus full senyum masih, masih harus full senyum. Jangan jadi public speaking yang aku ini. Ah, kita ngelihatnya aja udah enek gitu jadi jadi audiens itu udah ngelihatnya aduh enek banget ya ini pembicaranya kayak orang lagi nahan pup apa gimana gitu gitu terus kontak mata ya ini yang ke kontak mata em, ya dikontak aja matanya satu-satu santai senyum ya Pak senyum ya Bu gitu kontak mata. Terus bahasa tubuh jangan lupa karena ini kan Zoom ya kalau misalkan kita bertemu offline nah itu bisa kita praktekin enak kalau kita bisa praktekin bahasa tubuh variasi suara volume dan kekerasan suara harus kita cek dulu kalau pakai mic jangan berbicara nada yang datar contoh terima kasih kepada Bapak Yanto telah memberikan nggak enak enakan yang oke terima kasih Pak Wianto sudah memberikan saya kesempatan di sini berbicara kepada mahasiswa. Oh, gitu. Enak kan gitu kan. Jangan berbicara dengan nada yang datar jangan. Kecepatan berbicara dan artikulasi. Ini aturlah sesuai kebutuhan, bicara cepat biasanya menunjukkan antusias dan urgensi. Bicara lambat, memberikan penekanan, memberikan jeda dalam memberikan penekanan. Harus ada jeda ya dalam sebuah penekanan. Jadi intinya di sini bagi kalian-kalian yang nggak bisa ngoding, nggak bisa apa, public speaker itu solusinya. Tapi materi yang harus Anda pelajari adalah seputar IT. Anda nggak mungkin jadi public speaker dengan ngoding di lokasi, nggak mungkin. Mungkin Anda memberikan buat audiens itu eh, trik, teknik, atau according to berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda gitu kan. Nah, ini ekspresi wajah. Jangan lupa senyum ya. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Jadi kalian jangan lihat lihat proyektor aja. Audiensnya nggak dilihat, jangan. Yang kedua adalah hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Jangan, kecuali komedi ya. Kalau Anda punya stok komedi, stok stok komedi, bercanda-bercandaan, geleng-geleng tidak Patrick itu bisa.
Cuma kalau sering bergeleng-geleng jangan, ntar jadi barongsai, jangan. Yang ketiga adalah biasakan tersenyum. Ini adalah efek yang paling berpengaruh. Mau hati kalian gundah, mau hati kalian lagi patah hati. Patah hati berat banget. Mau hati kalian lagi banyak utang, utang buat bayar SPP gitu ya. Gak apa. Yang penting senyum aja dulu, senyum aja dulu. Barangkali malaikat nanti senyum ke kita, kan diaduin ke Allah kan, wah ini si Fulan nih harus kasih rezeki nih ya Allah, kasihan nggak tega saya, wah plung langsung alhamdulillah kan dari senyum tuh. Hmm. Gitulah kira-kira canda ya. Oke, bahasa tubuh dalam suasana formal berdiri sendiri, berdiri selalu formal nih. Ini berdiri harus sering, lebih baik ya, lebih baik berdiri gitu daripada duduk, karena duduk sebenarnya kurang los ya, kalau bahasa di kita itu kurang los. Enaknya sih kalau formal berdiri, kecuali diskusi biasa gitu ya. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu, biasanya pulpen. Nah, kayak gini biasanya. Terus berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan ya. Jadi jangan mondar-mandir nggak jelas, nanti audiensnya bingung. Ini orang mau kemana, yang mau ngomong apa gimana gitu. Kayak mondar-mandir itu orang bingung sebenarnya. Anda tahu kan biasanya kalau orang mondar-mandir bingung dia lagi mikirin sesuatu, memecahkan masalah itu biasanya mondar-mandir. Oh dapat baru coba lagi gitu. Nah ini tips merebut perhatian. Anda kalau mau ini agak ini sih, mentalnya harus tinggi ya, merebut perhatian ya. Busana yang sesuai. Anda menghadiri pesta, Anda menghadiri seminar di kampus apa di mana, pakaian harus sesuai. Oke, sepakat di sini. Datang tepat waktu. Jangan salah, datang tepat waktu itu atau sebelum waktu yang ditentukan. Kita berbicara di sini sebagai akademis. Itu adalah poin yang sangat tinggi bagi saya. Bagi dosen-dosen juga, itu secara umum sih. Itu poinnya sangat tinggi. Datang tepat waktu itu bisa memikat orang. Datang tepat waktu bisa memikat, misalkan kita bertemu dengan orang atau sahabat. Sahabat itu penting ya, atau pasangan. Datanglah tepat waktu. Di situ Anda akan diberi nilai lebih. Oh, dia itu tepat waktu loh orangnya. Wah, itu keren. Terus nggak harus datang ya, mengumpulkan tugas tepat waktu atau sebelum due date, nah itu lebih keren lagi. Karena dulu saya sama teman-teman saya sepakat untuk wah sebelum due date harus selesai gitu. Gunakan alat audio visual. Ya, biasanya kalau di ruangan itu menggunakan itu. Kemukakan sasaran dan tujuan. Nah, sasarannya apa, tujuannya apa? Tujuan saya presentasi untuk audiens kalian. Nah, itu harus dikemukakan ya. Kemukakan manfaat yang akan diperoleh oleh audiens. Tadi saya sudah memberikan manfaat-manfaat apa sih kalau bisa public speaking. Terus apa sih yang saya berikan ke teman-teman nanti di oleh-oleh terakhir kayak gitu. Nah, membuka presentasi yang pertama memberikan pujian tulus kepada audiens. Wih, audiens, adik-adikku yang tercinta, mas-mas yang ganteng, mbak-mbak yang cantik, gitu kan? Nah, kayak gitu, memberikan pujian tulus kepada audiens. Mengajukan pertanyaan retorikal. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kecil tentang public speaker ya. Tiga, mengutip pendapat orang bijak. Nah, nanti kita kutip dari teman-teman sekalian aja. Saya nggak mau banyak memberikan ke teman-teman. Teman-teman harus aktif karena teman-teman adalah mahasiswa. Memberikan pertanyaan misterius. Pertanyaan misterius. Pertanyaan saya nanti misterius dan saya tanya dulu sebelum saya memberikan oleh-oleh ke teman-teman sekalian. Terus menceritakan lelucon. Nah, ini saya suka. Saya suka hal-hal yang komedi karena menyegarkan otak saya gitu loh.
Teman-teman masih semangat ya? Masih Pak, semangat Pak. Wih, mantap. Masuk dong. Semangat Wih, Pak, semangat. Masih Pak. ya, siap. Jadi gini, ada cerita waktu itu di kapal, udah mau ini ya, ini kapalnya itu udah mau ke dermaga ya. Cuma ada dua orang sahabat nih, si A sama si B. Nah, si A ini adalah, anggap saja di sini si A itu Malik ya. Si B itu anggap saja Sukri. Gitu kan. Nah, Malik ini berbicara begini. Wih, di bawah keren-keren ya. Ada ikannya, ada udang, ada ini. Wah, pokoknya, wah, di bawah itu keren-keren ya. Itu kan udah mau masuk ke dermaga nih. Ya, terus gimana? Oh, kamu pengen, katanya si Sukri gini. Kamu pengen? Oh, kamu ini pengen sih, katanya katanya Malik pengen sih. Pengen banget saya. Saya pengen banget itu. Soalnya itu ikannya bagus-bagus. Aku bisa nangkapnya itu. Langsung dijorokin kan sama Sukri. Sedung. Wah, itu di situ kita ambil pelajarannya begini. Dijorokin sama dia, terus dia, wah, nggak mungkin dong udah basah. Aku udah basah kuyup, keluar ke bibir pantai, masa aku nggak bawa apa-apa? Aku cari tuh apa yang aku suka di dalam kan, kayak eh, kerang yang bagus-bagus, terus apa ikan atau apalah yang dia suka di situ. Jadi pada intinya kalau Anda terlanjur kejebur, oh udah dijeburin atau terlanjur nyeburin diri, apa kecebur? Nah, kalian udah kecebur seperti masuk salah jurusan lah, inilah itu selesaikan ya, nggak ada di sini yang berbicara salah jurusan, nggak ada. Kalau Anda sudah ada di keputusan itu, walaupun itu keputusan orang tua kalian, walaupun itu keputusan orang diceburin, Anda harus menggali, Anda harus mencari hasil dari itu. Udah, kalau udah masuk jangan keluar lagi, lanjutin, lanjutin, cari apa yang Anda mau, baru keluar lagi. Kayak gitu ya. Jadi kalian jangan merasa ini kecebur nih. Nah, enggak, pasti ada sesuatu yang baik. Temukan di situ. Oke, sini menutup presentasi dengan mengesankan ya, membuat ringkasan, kutipan, pernyataan bermotivasi, tantangan untuk segera bertindak, leluconnya relevan, mengulangi manfaat, ya, manfaat yang tadi, meminta audiens untuk meneriakkan slogan tertentu. Oke, kayaknya ini saya mau slogan lagi nih biar semangat nih. Soalnya saya cepat saja, main cepat saja, sebentar lagi selesai. Yuk, saya berani bicara. Ayo, 1, 2, 3. Saya berani Saya bicara. berani Saya berani bicara. bicara. Oh, itu dari hati ya. Yang kedua nih, benar-benar dari hati nih, bukan dari saya. Ini suruhannya. Oke, 1, 2, 3. Saya berani Mau bicara. bicara. Bicara Oke, nah ini penutup. Kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita karena tanpa kita berbicara dengan baik untuk public speaking, maka audiens tidak mengerti apa yang kita berikan informasinya. Siapa saja yang bisa menguasai public speaking, saya yakin kalian-kalian semua bisa menguasai public speaking. Kalian lihat tuh di YouTube, di TikTok tuh. Kalian lihat benar-benar. Dan pesan saya kalau mau lihat sesuatu di TikTok, di YouTube, kalian jangan terlena sama ikon-ikon lain nih. Mau lihat public speaking, wah ini bola nih, keren nih ini. Dah jangan, jangan, nggak bisa-bisa ntar. Udah, saya mau fokus public speaking. Dah, 1 jam tuh, udah tuh. Oh 1 jam public speaking, insya Allah bisa. Jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatihlah dan berlatihlah. Pisau atau samurai, ketika samurai ini tumpul, kita asah terus, dia akan menjadi samurai yang tajam. Begitu juga otak kita. Otak kita bilang, wah, aku bebel banget nih,
Enggak, kamu kata bodoh. Enggak, semua itu udah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita yang mencari apa, mengaktifkan apa yang saya bisa gitu. Ini adalah sumber bahan dari bacaan ya. Dia Fatma Sejoraida, public speaker Unpad. Saya belum belum pernah sih, belum pernah tahu. Kalau Thomas ini sudah, kalian bisa cari di Google. Eh, Keren-keren pokoknya. Mereka ini keren-keren, ini udah senior ini. Larry King ini sangat 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 terkenal nih, Larry King. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Saya mau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, 3 aja. Keluhan teman-teman dalam public speaking atau menjelaskan presentasi itu apa? Ada pertanyaan nggak? Ada Pak, terus sesi tanya jawab. Oh, ada ya. Oke. Ya, ada. Oke, di sini saya simpulkan lagi gini. Kalian orang IT, kalian harus bisa berbicara. Kalian membuat sesuatu meskipun itu login, itu hanya login aja. Kalian harus bisa mempresentasikan di depan umum. Harus bisa mempresentasikan hasil hasil yang Anda buat. Ini saya membuat ini dengan bahasa pemrograman Python dan saya menggunakan database ini dan ini saya lengkapi dengan fitur ini. Nah, Anda harus begitu. Jangan eh, ini nungguin dosennya yang nanya. Pakai apa? Pakai ini Pak, MySQL Pak. Pakai ini Pak, enggak. Harus menjelaskan apa yang kalian buat, harus diselesaikan, harus dijelaskan seperti yang di gambar ini. Anda harus berani. Oke, silakan selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Mas ya. Ya, Silakan Mas Gufron mau nanya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Siap, siap. Halo Pak Ari, selamat siang. halo Mas Gufron, selamat siang. Izin bertanya, Pak Yo, Ari. baik, baik. Jadi di sini saya mau nanyain beberapa, jadi ada gak sih beberapa tantangan gitu yang sering dihadapi oleh IT profesional saat melakukan public speaking? Oke, sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak sih orang IT profesional itu tantangannya yang harus dihadapi? Ya, Betul. kalau berbicara profesional, kita harus menghargai hal-hal yang kecil misalnya. Hal-hal kecil itu, karena ini udah profesional ya. Kalau kita udah menjadi IT profesional, berarti udah mahir dong. Udah mahir ngomong, udah bisa mengendalikan situasi, udah bisa eh, ang- apa ya? Kalau bahasa kita tuh ngedilin project, udah bisa menerima klaim. Wah, aku dapat ini, ini gimana ini aplikasinya error ini. Saya harus bertanggung jawab, itu adalah tantangannya. Responsibility. Saya harus bertanggung jawab atas project itu. Itu tantangannya. Bagaimana Anda harus bertanggung jawab? Ya, karena saya mau, kan tadi saya sudah bilang, karena kita jadi master tender project. Kita menjadi mandor. Jadi Anda tantangannya harus memperkuat tanggung jawab Anda sebagai IT profesional dan Anda harus mengevaluasi proyek-proyek tersebut. Evaluasi apa sih problemnya? Apa jadi Anda mapping ya, memeta-metakan, mapping, terus mencari solusinya. Dah, itu. Oke, Mas Malik bisa dimengerti? Jadi harus ya ibarat tuh harus nguasain materinya itu ya Pak. Yo,
menguasai materi, jenis proses. Kalau misalkan Anda menjadi tender proyek, harus bisa menguasai analis, harus bisa bukan bukan analis harus jago banget itu enggak. Setidaknya Anda paham apa maksud dari klien Anda. Apa sih yang diminta? Itu. Anda harus tuangkan dengan yang rapi dan Anda harus bertanggung jawab atas klaim itu. Misalkan ada terjadi klaim, oh kok error sih Pak? Ini oke, nggak apa-apa. Ini adalah tantangan saya, tanggung jawab saya. Saya harus selesaikan ini. Ini diselesaikan dalam waktu sekian hari karena Anda sudah berbicara ke tim Anda kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, Pak, baik. Bisa, Pak. Oke. Lanjut. Oke, baik. Terima Ada kasih, lagi. Cukup Mas Malik. Cukup, Mas Iqbal. Terima kasih atas kesempatan. Siap-siap. Lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya Yang lagi. cewek, mana ini yang cewek? Biasanya bilangnya salah jurusan nih yang cewek nih biasanya. Aduh, salah jurusan. Mungkin saya mau nanya juga Mas. Ya, Bagaimana cara kita mengatasi nervous di tengah-tengah presentasi gitu Mas? oke. Itu sangat ini ya, sering terjadi ya. Ya, Nervous di betul. tengah-tengah presentasi. Oke, misalkan, misalkan nih saya nih, Dep, wah ada Bapak Bupati datang kan? Wah, gimana nih ya? Saya taruh dulu mic, saya pegangan. Kalau saya pegangan dulu. Di belakang dulu, santai, tarik napas. Oke, mulai lagi. Ya, terima kasih Bu Bupati yang telah hadir di seminar kita, kayak gitu. Atau begitu. Jadi Anda harus santai dulu, jangan digembleng. Harus ini materi ini harus enggak. Tep, santai dulu, relax, peregangan, peregangan, tarik nafas, baru keluarkan perlahan. Kalau enggak ada air minum, baru Anda lanjutkan. Itu untuk nervous di tengah-tengah materi ya yang biasanya digunakan secara efektif. Jadi Anda nggak harus mengingat materi itu. Anda fokus saja dengan pernapasan Anda dan bergerak santai, santai untuk kegiatan fisik Anda. Baru lanjut. Begitu. Oke? Oke, baik Mas. Terima kasih infonya. Ya, nanti dipraktekin ya. Kalau ada ini dipraktekin. Iya, siap-siap. Oke, lanjut. Lanjut, Ada lagi? mungkin ada yang lagi yang ingin bertanya. Mungkin kita batasi aja ya Mas, 3 pertanyaan mungkin. Boleh. Yang cewek nih biasanya saya pengen, soalnya dulu saya di Pelita Bangsa ada beberapa teman cewek saya itu udah mau drop out, udah mau keluar karena dibilang salah jurusan. Tapi alhamdulillah tiga cewek itu langsung lanjut sampai sekarang dan sekarang alhamdulillah menjadi sales sales itu ya, sales AutoCAD apa, pokoknya masih di bidang IT. Dia jadi admin karena dia nggak bisa ngoding, nggak bisa apa, dia menjadi pintar ngomong karena dilatih tadi itu. Jadi dia jadi sales dan sales tembus lumayan banyak. Itu sales itu lumayan besar sih. Nah, kayak gitu, saya pengennya di sini ada problem-problem apa sih yang di IT itu, yang terutama yang cewek-cewek gitu yang biasanya mudah down ya. Ada nggak di sini? Silakan bertanya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Siapa yang cowok yang benar-benar punya apa sih, harus gimana sih? Ya, ada? Ada lagi? Siapa? Mungkin Halo? dari B1 ada yang ingin ditanyakan. Oh, Bang Febri, Mas Febri Sakti mau nanya. Silakan Oh Mas. iya, Mas Febri Sakti. I said hand. Oke. Apa Mas Febri? Silakan. Itu dong Pak, kayak tadi contoh, aku bukan contoh sih, semangat kayak yang tadi dibilang
Kayak saya salah jurusan, saya nggak bisa ngoding. Gimana itu Pak? Semangatnya biar semangat lagi seperti apa itu Pak? Oke, sebenarnya begini Mas. Mas bisa menyimpulkan dari cerita saya ya. Ini cerita singkat ya. Saya nggak ada punya semangat buat eh, udah bilang salah jurusan, gimana ya. Saya nyari proyek kecil-kecilan Mas di PT-PT lain, atau saya membantu orang yang error, atau yang butuh sesuatu, butuh ini enggak. Jadi ketika eh, bilang salah jurusan ya gitu, saya em, melatih public speaker saya, dan saya mencari relasi di dalam kampus. Siapa itu, ada banyak tuh HRD apa. Saya mencari relasi di situ, dan saya menumbuhkan sebuah bisnis di situ. Nah, ilmu IT saya terapkan di relasi-relasi saya tersebut. Jadi begitu. Waktu itu saya proyek-proyek kecil-kecilan itu di angka 3 juta, 5 juta. Nah, saya juga bingung sebenarnya. Saya hanya menemukan, saya sebagai kayak headhunter gitu. Saya hanya menemukan PTA ke programmer yang ada di Pelita Bangsa, biar menjajar ketemu. Nah, saya harus jago ngomong nih dari dua sisi ini, perusahaan A sama programmer rekan saya yang di Pelita Bangsa. Jadi saya penengah dari negosiasi itu. Nah, itu saya dapat cuan tuh banyak banget. Nah, begitu Mas. Bisa di ini ya, dipersepsikan sendiri ya. Bagaimana Mas Febri? Siap Pak, terima kasih Pak. Jadi pakai ilmu saya tadi ya. Bagaimana cara mencari uang 1 bulan buat makan 1 tahun? Gimana cara nyari duit 1 minggu buat makan 1 bulan? Silakan tuh. Anda punya cara-cara sendiri, apalagi namanya Febri Sakti, pasti sakti ini. Jadi bisa banyak cara menuju Roma dengan berbekal dengan IT sistem apa keahlian-keahlian IT itu pasti banyak banget. Anda bisa jadi desain grafis, jadi programmer, developer, analis, marketing yang bisa ngomong, hanya bisa ngomong doang, marketing aja, tapi di ranah IT. Itu ya. Iya Mas. Ya. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Sebelum saya Mungkin satu kasih lagi, silakan yang perempuan dari B1 mungkin. Boleh. Boleh bertanya, Mas? ya, Apakah boleh bertanya? Soalnya dengar tidak. suaranya putus-putus ya. Gimana Mas? Mas Sorta suaranya nggak terlalu ini. Apakah suaranya terdengar? Maaf Mas, suaranya nggak terlalu kedengaran. Makanya. Mungkin dari yang lain, silakan. Oh, ini ada chattingnya ya. Oh ya, baik. Nanti bisa kalau ada pertanyaan yang urgent bisa chatting saya di nomor itu ya, Mbak Fadilah tuh, ada itu. Yang bagaimana sih Mas tips kayak gini, Insya Allah saya berikan solusinya. Ada lagi Izin satu lagi bertanya, nih, izin ya? bertanya Mas, boleh? Izin Boleh bertanya, Mas, boleh, silakan. eh, ada tips nggak ya buat kita nih, kan kita mahasiswa baru yang belum pernah terjun ke bidang industri gitu ya. Nah itu ada tips nggak sih ya buat kita, apa sih sebenarnya yang dicari sama perusahaan biar kita blend gitu kan, kadang kurikulum yang kita ini nggak sesuai dengan yang dibutuhkan industri gitu ya Mas ya. Nah itu ada tipsnya nggak sih ya biar kita, jadi kita dari semester sekarang nih semester 5 kita udah punya progres buat kita persiapan
nanti kita setelah lulus buat ke industri langsung gitu. Ada tipsnya nggak ya, Mas? Mungkin itu aja sih yang saya tanya. Oh, oke. Terima kasih. Mas siapa tadi? Sofian, Pak. Mas Sofyan. Eh, mungkin saya ada mengganjal di pertanyaannya Mas Sofyan tadi, Mas, yang tidak relate ya, yang tidak sesuai. Maksudnya seperti contoh gimana tuh? Coba beri saya contoh yang tidak sesuai Contoh gimana tuh? Mm-mm. bukan nggak sesuai sih, maksudnya kan kadang kalau saya pribadi gitu yang ngerasanya kurikulum yang dipaparkan gitu, maksudnya kurikulum yang disediakan ini kadang eh, ketinggalan dengan yang ada di industri gitu. Oke, Gitu. yes. Kan kan yang di industri butuhnya apa, kita kurikulumnya masih di sini gitu. That Paling is itu a aja good sih. question, Kita ya. nyari ininya gimana ya biar kita bisa apa ibarat kata sinkron juga dengan industri kan apa ibarat kata kan kita lulusnya juga nggak mungkin banyak yang lulusnya dari SMA gitu kan, SMA IPA IPS gitu kan. Kalau SMK mungkin dia masih bisa di teknik jaringan, bisa masih masuk lah gitu. Paling Nah, itu doang sih, Mas. oke. Kalau dalam bahasa Jepang itu ini Mas Sofyan. Mas Sofyan itu layak diberikan gini. Kono shitsumo ga hontou ni sugoi desu. Pertanyaan ini sangat bagus dan sangat eh, banyak yang ditanyakan, yang dialami oleh rekan-rekan semua. Anda jangan berharap Anda pintar itu dari kampus, ya, karena Anda di kampus itu hanya sebagai pelajaran formal. Anda sendiri, apalagi Anda mahasiswa, Anda harus mencari sendiri apa solusinya komunitas. Nah, titik. Kenapa? Seni di komunitas itu adalah misalnya komunitas PHP Indonesia, komunitas MSQL Indonesia, komunitas JavaScript Indonesia. Nah, sering-sering main di situ. Karena di situ Anda tidak akan menemukan di kampus. Karena problem solving itu banyak di komunitas. Anda akan pintar, Anda akan banyak uang, Anda banyak pengalaman itu di komunitas. Oke? Jadi kalau mau bersaing, apalagi sekarang sudah 5.0 ya, apa 4.0 itu. Empat. Ada 4 ya, 4.0. Anda harus bersaing dengan informasi-informasi terbaru. Di kampus itu Anda anggap saja stretching di sana itu. Stretching, tapi Anda fightingnya itu di problem solving yang Anda alami atau komunitas. Anda terbentuk pintar itu bisa di komunitas karena banyak banget di sana problem error yang harus kita tahu. Oh, ternyata misalkan IT support ini Windows update-nya nggak jalan tapi ini banyak solusi di sana. Anda harus coba satu persatu. Disitulah perusahaan menerima Anda sebagai oh jam terbang anak ini tinggi loh. Nah, gitu. Oke. Jadi Anda harus ke komunitas. Nah, Anda harus praktikin di kampus. Kampus itu buat ajang support ya. Kita mensupport kampus, kita harus memberikan sesuatu yang baik di kampus. Nah, kita biasanya memperolehnya dari komunitas gitu. Karena yang di kampus yang diajar adalah yang diharapkan adalah nilai kan. Nilai Anda yang bagus, terus trik Anda. Kalau berbicara teknik itu di komunitas. Oke. Jadi mulai sekarang main-main di komunitas ya Mas ya. Nanti Anda bisa terbentuk sesuai perusahaan yang mau. Bahkan Anda bisa lebih unggul dari perusahaan itu. Kebutuhannya apa sih? Oh, di sini pakainya ini. Oh, iya ya, tahu, tahu. Oh iya, oke oke. HRD langsung kiring, oke, pakai gitu. Oke, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Ya, Baik, terakhir mungkin Mas Muammar ya. Mas Muammar. Oke, silakan. Silakan Mas Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, Baik, siap. bertanya nih, Ya, silakan. minta tips-tipsnya aja. Saya di perusahaan manufaktur menaungi beberapa worker yang sering terjadi kalau kita lagi tier 1 atau meeting pagi,
ada apa ya? Ada yang kalau kita lagi briefing tapi sering pada dia mah seumuran sama saya, joinnya dan sebagainya. Jadi sering mengabaikan informasi-informasi penting dan mengabaikan itu mah sepele. Sedangkan saya pribadi dapat pressure dari atas suruh menerapkan A, B, C, D, dan E. Tapi karena mereka yang kita naungin sering banget merasa, ah dia mah nyantai, dia mah sebaya sama aku join di sini dan sebagainya. Maksudnya aku pengen tips aja sih untuk public speaking agar mereka tuh merasa aku tuh punya power dalam kategori tolonglah hargai karena aku juga punya tanggungan, punya pressure dari atas. Karena pada mereka sering-seringnya tuh mengabaikan dari segi masa kerja dan usia dan sebagainya. Itu tipsnya biar apa yang kita ucapkan mereka terima lebih enak, tetapi mereka nggak mengabaikan dengan masalah usia atau masa kerja dan sebagainya. Jadi seandainya kita menyampaikan informasi pun mereka bakal terima dengan enak dan menjalankan tanpa ada embel-embel A, B, C, D, dan E gitu. Minta tipsnya, Mas. Terima kasih. Oh, baik, pertanyaan bagus. Sugoi semuanya. Oke, bagaimana Anda bisa mengendalikan situasi di mana sampai lingkungan Anda mabuk senioritas atau itu karena dia bocah kemarin lah inilah itu. Solusinya adalah Anda harus memperkuat diri Anda dengan cara Anda harus memberikan Mas, orang manufaktur tahu Kaizen nggak Mas? Tahu, Pak. Oke, Nah, tahu. oke. Mas harus punya Kaizen yang dimana Kaizen itu bisa memberikan Mas eh, dihargai dan Kaizen itu bisa menjadi powernya Mas. Ya, jadi contoh gini. Saya waktu itu sebagai operator di manufaktur dan saya saat itu tidak bergabung. Ini contoh di saya ya Mas ya. Nanti Mas bisa mencari sendiri apa nih di option dulu ada berapa A harus begini, B harus begini, C harus begini seperti itu. Jadi saya waktu di operator itu tekanan-tekanan di bawah itu wah sangat luar biasa. Yang pertama saya hanya operator dan saya bisa diangkatkan jadi karyawan tetap waktu itu saya ada absen 1. Terus wah, senior-seniornya tuh nggak terima. Wah, akhirnya mereka memobilisasi agar membenci saya, bahkan ada yang mencelakai saya di situ. Wah, itu sangat lumayan ini. Saya itu bertahan selama 1 tahun. Ya, saya berpikir gimana sih saya bisa ngalahin mereka dan suara saya didengar gitu. Bahkan saya kan waktu itu kan di setiap briefing ada gantian-gantian gitu ya. Ketika saya briefing, waktu saya buat berbicara, itu banyak yang walk out. Wah, akhirnya bubar tuh. Coba perasaan Mas hancur banget itu ya. Oke, nggak apa-apa karena ini urusan duniawi, jadi saya harus berpetualang. Jadi saya memperkuat diri di ilmu IT saya. Saat itu saya nggak bisa telepon teman saya, siapa ya rekan saya yang jago itu yang bisa berpengaruh biar saya di perusahaan tersebut saya menjadi orang berpengaruh dan jangankan ngomong, kentut aja bisa didengar gitu kan. Kita istilahnya liatin aja, dia langsung wah bekerja gitu ya. Jadi solusinya itu Anda harus memperkuat diri. Dan saat itu saya negosiasi sama bosnya langsung. Saya punya ini, Pak. Saya punya aplikasi sistem ini untuk seluruh karyawan harus menggunakan sistem ini. Oke. Habis itu presentasi sempat ditolak, akhirnya diterima dan semua bergantung pada sistem aplikasi saya. Saya yang membuat, saya yang mengendalikan, saya bisa menghapus, saya bisa semuanya. Nah, dari situ
ada papan pengumuman bahwa ini adalah dibuat oleh Bapak Ari sebagai ini dan berpotensi kepada penilaian Anda semua karena penilaian ada di situ semua di aplikasi itu. Performance Anda di situ, attitude Anda ada di situ, di aplikasi itu, dari leadernya nginput kan, maaf, di aplikasi itu ada semua, jadi dia seolah-olah, wah takut nih, takut dapat bonusnya ke situ ya. Jadi dari situ, halo, masih dengar? Masih. Masih, Pak. Oke, Lanjut, dari Pak. situ Anda bisa memperkuat diri dengan cara mengasah skill Anda di bidang IT. Saya yakin Anda pasti menemukan apa yang tepat agar Anda dihargai di perusahaan tersebut dengan memberikan sistem IT yang canggih juga sih, yang berpotensi berpengaruh pada mereka gitu ya. Oke ya Mas ya, Mas harus punya aplikasi atau sistem yang keren di situ sehingga perusahaan mengapresiasi Mas dan mereka pasti jiper duluan nanti. Dan jangankan omongannya Mas, istilahnya Mas ngelihat pun kalau Mas berpengaruh di situ, Mas pasti diperhatikan lah di situ. Begitu ya Mas ya. Oke, Mas. Cukup. Baik, cukup Mas Muhammad. Cukup, Mas. Ini mungkin Siap, nanti siap. ini ada beberapa Mas Muhammad di bagian apa ya? Mohon maaf sih, saya masih di lapangan sih, masih di floor. Tapi ya sering kendala masalah public speaking-nya sih, Pak. Dan sering Oke, gitu oke. dengan orang-orang. Nanti banyak-banyak kita ngopi dah, kita ngopi santai kalau ada waktu. Ya, bisa chatting saya gimana caranya mengatasi hal tersebut. Saya kasih tips-tipsnya secara teknis ya. Anda harus buat inilah, buat itu. Nah, nanti gampang lah itu. Ya. Oke. Oke ya, langsung saya kasih oleh-oleh aja ini ya. Triknya ya. Oleh-oleh apa tuh Mas? Oke. Ini kalau dipraktekin di luar negeri, ini mahal loh. Oke. Kita pakai ini aja lah. Ini sebenarnya saya pernah dapat uang 2 digit ya. Hampir 70 jutaan waktu itu. Saya hanya merepair Excel. Bukan merepair saya dengan cara saya sendiri, analisa saya sendiri. Di YouTube nggak ada, belum ada sampai sekarang belum ada di YouTube. Anda saat itu di perusahaan lama itu Excelnya hancur. Excel nggak bisa dibuka, padahal itu data penting banget itu. Wah, udah namanya perusahaan kecil ya, data ada di situ semua, Excelnya nggak bisa dibuka. Akhirnya di repair online, makin ke enkripsi, makin hancur. Nah, kalau di situ Anda sebagai orang IT gimana? Ada cara kalau di online bisa jadi hancur? Ada cara analisa nggak selama ini? Mungkin satu dua kelas ini punya cara sendiri. Excel kalau nggak bisa di repair, belum ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, begini, ini Anda bisa praktekin nanti kalau mau nyari kerja, Anda harus pede. Saya bisa apa ya, mengembalikan Excel yang nggak bisa dibuka. Wih, Anda hacker ya? Bukan hacker saya gitu. Oke, ini testing. Ini salah satu problem solving di beberapa perusahaan. Ini data tuh, ini dah nggak bisa dibuka nih. Belum di share screen kali ya. Oh, belum bisa screen ya? Screen-nya masih PowerPoint Mas. Sorry. Oke. Nah, ini bisa nggak? Apa masih PowerPoint? Masih Mas, masih PowerPoint. Oh, sih. Nah, Nah, ini udah keluar nih.
Oke, ini adalah Excel. Ya. Oke, ketika Excel ini saya buka, ini misalkan data penting perusahaan nih. Udah orang PPIC lah, orang apa, pokoknya data penting ini. Ini nggak mungkin kita input lagi. Nggak BA, udah 2 hari kerja atau 1 hari kerja nggak kesimpan. Ini kayak gini kan? Tuh, banyak kan? Ada yang sampai Excelnya korup. Wah, korupsi kali itu. Korup Excelnya tuh. Ada kan? Ada yang nemuin nggak Excel yang korup gitu? Ada biasanya di perusahaan. Nah, itu Excel yang korup. Biasanya Excel nggak bisa dibuka, data-data banyak, PowerPoint nggak bisa dibuka, apalah itu. Nih, ini sembunyiin gimana sih? Nah, biarin deh. Kalau seperti ini, case kayak gini, saya kasih ke kalian secara cuma-cuma. Sebenarnya banyak teknik-teknik yang lumayan deep ya, lumayan banyak tuh. Cuma nanti saya kasih di beberapa seminar, saya kasih satu, biasanya satu gitu, biar kalian bisa menganalisa sendiri nantinya. Ini bisa nggak dibuka pakai aplikasi lain? Kalau misalkan di online itu nggak bisa, malah ke encrypt. Kalian bisa nggak? Bisa ini datanya bisa terbuka seperti sedia kala. Gimana Pak caranya? Oke, saya kasih caranya sekarang. Jadi di tutorial di YouTube belum ada, baru beberapa ini aja sih, clue. Belum fix. Kalau Anda punya Excel yang korup, nggak bisa dibuka, lakukan ini ya. Ini ikonnya di drop ke sini, simple, drop ke sini, terus tunggu sampai dia menjadi icon. Ini dulu orang Jepang saya sampai kebingungan setengah mati tuh, sampai ke Jepang komunikasi Sampai jadi apa Pak? sampai jadi icon. Nah, ini kan icon Oh, nih. icon. Nah, ini ya. Oke, udah kelihatan ikonnya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, tinggal klik aja 2 kali. Tunggu. Oke, mantap kan? Working ya, Oke, jadi 100%. bisa kebuka ya. Bisa dong. Nah, ini data-data mereka nih. Tuh. Oh iya. Oh, Tuh. siap-siap. Oh. Oke. Ini Siap-siap. nggak di tutorial belum ada, dan saya udah tanya teman-teman engineer bahkan yang dari luar negeri beberapa ini. Kalau udah nggak bisa kalau udah ini ya harus bikin gitu kan. Tapi kita orang Indonesia itu orang banyak cara menuju Sukatani, bukan menuju Roma. Jadi Anda harus bisa analisa sendiri nanti dari troubleshoot kayak gitu. Oke ya, bisa mengerti semua ya. Ini bisa ditularkan ke siapapun. Siap-siap. Siap, aman. Nah, jadi Excel kalau nggak bisa ditaruh di board sampai jadi ikonnya langsung langsung Oke. diklik. Nah, di sini ada teknik lagi, banyak teknik-teknik eh, keamanan security juga ada. Jadi Anda bisa apa ya, menyerang website atau memblokade website atau memulihkan website, mendeskripsi website, wah banyak tuh. Sering-sering aja kita main dan melakukan seminar begini. Oke, dari saya segitu dulu. Saya kembalikan lagi ke moderator dan Pak Wianto. Silakan. Baik. Materinya sangat sangat bermanfaat sekali Mas. Terima kasih banyak atas materinya. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya kepada Mas Ari. Selanjutnya baik, selanjutnya mungkin ini Mas apa namanya? Close statement dari Mas Ari.
untuk sebelum mengakhiri acara. Oke, close statement-nya adalah jangan sampai kalian mengira Anda kalau salah jurusan dan Anda sudah cemplung di dunia IT, Anda harus menyelesaikannya. Ketika Anda tidak bisa coding, eh, tidak bisa desain, tidak bisa networking, Anda bisa melakukan dengan menjadi public speaker for IT profesional. Anda bisa menjual sistem atau fitur, demikian biasanya yang cewek-cewek atau menjadi admin atau mempelajari rumus. Nah, di situ. Jadi jangan sampai bilang salah jurusan. Lakukan sampai selesai. Anda yang memulai, Anda harus yang mengakhiri. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak atas statement-nya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di seminar kali ini. Dan selanjutnya mungkin ada close statement dari Pak Wiyanto. Silakan Pak. Oke, terima kasih ke Mas Ari Anggara yang pasti pada meluangkan waktunya untuk memberikan eh, pencerahan kepada teman-teman kita nih di semester 5. Pada intinya, teman-teman, apa yang disampaikan Mas Ari tadi betul. Satu, kita semester 5 saat ini ya, Anda harus mulai project. Ya, kalau pengen Anda nanti di lulusan Anda cepat dan Anda cepat mendapatkan pekerjaan yang baik tentunya itu. Kedua, seperti pertanyaan Mas Muhammad tadi bahwasanya apa yang kita harus lakukan di perusahaan, kita harus membuat jati diri kita lebih baik. Sama seperti tadi Mas Ari disampaikan, saya dulu, semua orang katakan XR dan segala macam, itu ibaratnya mendiskreditkan ya lah. Gitu, kita buat sistem dan sistem kita lock, kita mau kemana, itu adalah sistem kita. eh, Orang lain akan berapa namanya, eh, ketergantungan kepada kita dan sampai saat ini pun demikian gitu ya. Jadi teman-teman, selain kita harus belajar skill, kita juga harus mempunyai statement-statement yang seperti itu sehingga kita mempunyai jati diri sendiri di perusahaan itu atau di organisasi itu sehingga kita tetap akan dicari. Dan semangat buat teman-teman kalian yang semester 5 saat ini, ya saatnya Anda sudah mulai meroyek gitu ya supaya Anda lebih mempunyai jati diri yang baik. Gitu. Itu Mas Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih Pak Wiyanto atas close statement-nya. Terima kasih Pak Ari atas materi dan close statement-nya. Sebelum kita mengakhiri acara, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Silakan untuk on cam dulu Ya, semuanya. oke semuanya dari tadi diem dia baik gitu ya. Kita ambil 2 kali ya. Oke. Yang SS di depan. 3, 2, 1. Senyum dong yang kedua kali senyum dong semua Oke, dong. ulang ya, ulang. Ya. 3, 2, 1. 1. Oke. Ya, nanti share di grup masing-masing. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir ke acara seminar kali ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan dengan baik acara ini dengan jadi lancar segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ari ya dan teman-teman semua ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Mas Ari, terima kasih Pak Wiyoto. Siap. Izin live. Ini suara nggak kedengeran ya? Next, Mas Cek, Nova, cek. next. Tes. Nah, Allah, ini bener ini. sialan.
Kayaknya Mikir, ini kalangan bicara. sinyal kuntul ya. Aduh. Jangan dibutuhkan ya putus-putus. Ya adalah Itu itu Laila. cukup sedih, cukup sedih. Thank you buat semuanya. Izin live.